warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Hello everyone, welcome to the first episode of podcast OSIS Secret. Halo Sobat Cikrekers, kali ini kami dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung akan mewawancarai salah satu siswa berprestasi dari SMA 2 yang baru saja pulang dari Istana Negara bertugas sebagai Paskibraka Nasional. Ladies and gentlemen, this is Agita Nazara. Hai. Agita bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agita Nazara, asal sekolah saya SMA Negeri 2 Bandar Lampung, kelas 11 FA1. Hobi saya suka bermain musik, gitar, piano, dan juga drum. Lalu saya juga hobi menari, modern dance, dan juga tradisional. Dan juga saya hobi berolahraga seperti bermain badminton dan juga lari. Wah, banyak hobinya sama Agita ya. Oke. Dari tadi Agita udah perkenalan nih, sekarang kita langsung tanya aja ya tentang Agita tuh gimana sih. Soalnya teman-teman banyak banget yang request wawancarain Agita dong untuk episode pertama di podcast OSIS Secret. Oke Agita, kamu bisa nggak sih ceritain sedikit pertama kali ketika kamu tahu bahwa kamu yang terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional? Ada nggak sih firasat awal kalau kayaknya saya bakal terpilih nih nanti? Ya, jadi perasaan saya ketika saya terpilih dan diumumin bahwa saya terpilih menjadi paskibraka tingkat pusat itu, yang pastinya deg-degan dan juga bangga dan bersyukur. Jadi ceritanya awalnya kami lihat di website lewat HP, ketika di-refresh dan lambangnya itu berubah menjadi Garuda, maka kamilah yang terpilih menjadi paskibraka tingkat pusat. Dan saat itu kami semua dikumpulkan menjadi satu yang terpilih ke tingkat provinsi. Nah, kami akhirnya disuruh refresh tuh websitenya. Yang berubah maka disuruh maju ke depan. Nah, saat saya refresh, itu tangan saya udah gemeteran banget, takut nggak berubah atau gimana gitu. Tapi alhamdulillahnya pas ke refresh, ternyata berubah jadi lambang Garuda. Akhirnya saya maju ke depan, dan saya melihat rekan saya, Frans, itu dia nangis. Dan karena dia nangis, jadinya saya juga ikut nangis. Dan akhirnya kami berdua disuruh memeluk kedua orang tua kami. Gitu. Oh, gitu. Jadi ceritanya gitu. Kenapa, gimana Agita tuh tahu bahwa dirinya terpilih jadi anggota Paskibraka Nasional? Nah, seperti yang kita tahu, Agita ini kan join di Eskol Paskibra di sekolah. Nah, itu boleh ceritain nggak gimana awalnya kamu ini join di Eskol Paskibra? Apa yang bikin kamu tertarik join di Eskol Paskibra? Atau dari kecil atau gimana? Ya, jadi sebelumnya memang saya dari SMP belum pernah mengikuti ekskul Paskibra. Jadi saya baru tahu Paskibra, baru tahu PBB itu awal masuk SMA. Nah, alasan saya sendiri ikut masuk ke ekskul Paskibra ini karena memang ini mempersiapkan diri untuk seksi Paskibraka. Nah, awalnya saya memang tertarik menjadi Paskibraka itu sejak SD. Jadi saat saya masih kecil, saya dan kedua orang tua saya suka nonton bareng, nonton 17 Agustusan di TV, dan akhirnya saya merasa tertarik gitu melihat Paskibraka dan ingin menjadi Paskibraka. Dan saat saya masuk SMA, saya mendengar bahwa ada seleksi untuk masuk ke ekskul Paskibra, dan akhirnya saya langsung mengajukan diri untuk daftar ke ekskul Paskibra. Ya, benar. Terus yang ketiga nih, di SMA 2 kan ada pasukan tentara ya? Iya. Kebetulan kita bertiga dulu sama tentara kan? Iya. Cuman kamu bisa nggak sih ceritain apa perbedaan yang mendasari banget mengenai latihan, kemudian suasananya kah dari tentara ekskul Paskibra maupun di Paskibraka Nasional? Ya, jadi kalau untuk perbedaannya tentara dan Paskibraka itu pastinya berbeda banget, karena dari namanya aja berbeda. Kalau tentara itu latihannya kan biasanya mungkin pulang sekolah lalu beberapa minggu sebelum pengibaran baru dilaksanakan latihan full 1 hari. Dan di tentara pun latihannya tidak stay nginep di sekolah atau gimana. Sedangkan kami di Paskibraka itu latihannya full lebih lama lagi dan juga nginep di asrama sekitar 45 hari.
Selain itu juga pastinya fisik yang dilatih pun berbeda karena kami sebagai paskibraka itu mempunyai medan yang lebih luas lagi, lapangan yang lebih luas lagi saat 17 Agustusnya, dan juga yang pastinya seperti push up, sit up itu lebih dilatih lebih banyak gitu. Berarti latihan fisik, latihan mentalnya lebih Iya, kenceng ya di Iya. paskibraka nasional ya. Nah, boleh nggak ceritain apa sih aspek yang kamu dapetin dari Eskul Paskibra ini dan ternyata bermanfaat banget di Paskibraka Nasional? ya kalau menurut saya sendiri kan paskibra nih yang pastinya tentang PBB. Karena saya sebelumnya belum pernah ikut ekskul paskibra dan baru belajar tentang PBB ini ketika masuk ekskul paskibra di SMA, maka ilmu PBB itu sangat berguna bagi saya. PBB-nya berarti Iya. PBB-nya gitu. Iya. Terus nih Git, pas tahu orang tahu nih kamu kepilih jadi perwakilan Provinsi Lampung buat bertugas di Paskibraka Nasional, bagaimana reaksi dan juga bentuk dukungan dari teman-teman paskibranya, kemudian teman-teman kelas kamu kah atau dari teman-teman lainnya? Ya, alhamdulillahnya saya punya teman-teman dari ekskul paskibra, teman-teman kelas yang sangat-sangat suportif. Jadi saat saya pengumuman seleksi, itu teman-teman saya pada datang ke saat itu tempatnya di Gedung Kusiban, dan alhamdulillahnya juga mereka ikut mengantarkan saya ketika saya dilepas ke Jakarta, dan saat kemarin penjemputan pun mereka ikut datang. Jadi supportif banget Iya. Bener. Nah, Gin, siapa sih yang menjadi motivasi terbesar kamu untuk mengikuti Paskibraka Nasional ini? Kan kamu tadi cerita nih, kamu suka ikut nonton-nonton di TV Iya. gitu. Kamu ada nggak idola atau panutan kamu? Motivasi sendiri sebenarnya mama saya sendiri. Jadi awalnya saat kami suka nonton TV 7. Nah, tadi kan udah motivasi terbesar ya. Kali ini aku mau nanya Git, apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi ketika seleksi sampai latihan dan sampai akhirnya mengibar bendera? Apa tantangan terbesar? Mungkin kalau mulai dari seleksi itu tantangannya kesusahan untuk mengatur waktu antara persiapan seleksi dan juga tugas sekolah. Karena yang dipersiapkan untuk seleksi paskibraka itu bukan cuma satu atau dua. Jadi untuk seleksi paskibraka kita perlu nyiapin fisik, lari, push up, sit up, terus PBB, terus wawasan kebangsaan, intelijensi umum, lalu untuk wawancara dan juga psikotes. Nah, jadi awalnya saat untuk mempersiapkan seleksi itu aku agak kesusahan nih untuk ngatur waktu karena saat itu di sekolah banyak proyek, banyak PR. Nah, kalau untuk udah menjadi calon paskibrakanya, udah di pendidikan, mungkin kesusahan diatur waktu juga. Karena kami itu mulai kegiatan pagi subuh 3:30 itu udah mulai bangun, udah mulai mandi. Lalu selesai kegiatannya pun malam itu bisa jam 11. Dan juga susah karena udah lama nih nggak megang HP. Karena biasanya aku setiap detik itu bisa megang HP terus, dan di sana aku nggak megang HP selama 45 hari. Dan nggak komunikasi juga dengan teman-teman di sini, dengan orang tua gitu. Nah, Sobat Cekrek, tadi ya kita udah ceritain tentang tantangan apa aja sih yang dia alami selama di Paskibraka Nasional. Nah, sekarang boleh nggak diceritain tentang pengalaman berkesan yang kamu alami pas di Paskibraka Nasional? Mungkin kalau berkesan mulai dari minggu pertama itu kami punya pendidikan di Lemhanas RI, dan yang berkesan itu saat mendapat tugas membuat esai itu kami semua agak kesusahan karena kami baru pulang itu jam 10, lalu pas ngerjain esai itu banyak yang begadang sampai jam 2:30, terus jam 3:30 bangun lagi untuk berangkat ke Lemhanas lagi. Dan juga di Lemhanas itu yang berkesan itu outbound-nya itu seru banget, dan karena outbound itu kami bisa kenal satu sama lain. Mungkin kalau tanpa outbound dari Lemhanas itu kami sesama paskibraka belum kenal satu sama lain. Dan yang pastinya setiap latihan, sebelum latihan ini pagi-pagi kami suka senam bersama. Nah, kalau untuk senam bersama itu agar kami bisa moodnya happy untuk menjalani latihan. Dan dari keseluruhan ini yang paling berkesan itu pas hari H-nya 17 Agustus. Itu puncak latihan kita selama 45 hari, dan mungkin kalau digabungin dari persiapan seleksi itu bisa dari akhir tahun
puncaknya di tanggal 17 Agustus itu, dan itu terakhir kali kami melakukan formasi upacara. Dan ya pastinya harus berpower, dan kami semua berusaha untuk mengerahkan power kami, dan karena itu kan terakhir kan, 17 Agustus itu terakhir gitu. Deg-degan ya. Terus nih Git, banyak yang nge-request, soalnya banyak banget adik-adik dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang pengen jadi agita selanjutnya yang melanjutkan prestasi yakni sebagai perwakilan Provinsi Lampung di Paskibraka Nasional. Kamu bisa nggak sih kasih tips and trick ke teman-teman gimana sih agar terpilih menjadi Paskibraka Nasional? Mungkin tips and triknya dari aku adalah usaha. Yang paling pertama itu usaha. Jadi mulai persiapin materi-materi untuk seleksi seperti yang aku sebutin sebelumnya, PBB, fisik, untuk wawancara, wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan juga psikotes. Dan jangan lupa juga berdoa, minta restu sama orang tua, itu paling penting. Karena walaupun kita udah usaha nih semaksimal mungkin, tapi tanpa doa dan restu dari kedua orang tua kita, itu tidak mungkin berhasil. Benar banget. Dan yang terakhir, ada nggak pesan dan pesan yang mau kamu sampaikan untuk siswa di luar sana yang mau jadi agita selanjutnya? Ya mungkin kesan-pesan dari aku, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jadi di masa muda ini, kita sebagai generasi muda harus memanfaatkan kesempatan yang kita miliki, termasuk mendaftar menjadi paskibraka. Dan jangan lupa berusaha, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kasih tepuk tangan dulu Kak Gita. Udah mau dengan kita. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya ke Agita nih. Sekarang waktunya Sobat Cekrek yang bertanya ke Agita. Jadi kita tadi malam udah buka open Q&A di Instagram OSIS 92 BBL, dan alhamdulillah terkumpullah beberapa pertanyaan dari Sobat Cekrek untuk Agita. Untuk pertanyaan nih Git, pertanyaan top yang paling banget nih. Agita itu orang Nias yang bermarga Nazara atau memang itu namanya Nazara saja? Ya, jadi ini pertanyaan yang jujur paling sering ditanyain di TikTok, di live Instagram. Nah, kebanyakan orang-orang mungkin ngira Nazara itu marga dari Nias. Tapi aku nggak ada keturunan Nias sama sekali. Jadi Nazara itu gabungan kedua nama orang tua aku. Nama papaku Nazarudin. Nah, jadilah Nazara. Nama adik aku pun di nama panjangnya digunain nama Nazara. Jadi aku asli Lampung, papaku Lampung, mamaku Jawa, dan gak ada keturunannya sama sekali. Jadi Nazara itu bukan marga. Oke, gitu kan konfirmasi ya di podcast ini. Dengerin ya Sobat Cekrek. Nah yang kedua nih, gimana sih Git caranya biar cepet tinggi? Karena kan banyak nih ya sobat di luar sana yang mau ikut paskibraka nasional tapi tingginya kurang. Ada tips ya? Jujur kalau aku, mungkin aku tinggi karena genetik, mama papaku tinggi. Tapi kalau tips untuk ninggiin badan mungkin berenang ya, karena berenang bisa bikin tambah tinggi, main basket juga bisa bikin tambah tinggi. Dan Agita tingginya berapa? Aku tingginya 170. Tinggi banget tuh Sobat Cekrek. Ikutin saran Agita nih ya, ikut berenang, rajin olahraga, minum susu juga jangan lupa. Iya. Terus nih, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih tips khusus biar tembus nasional? Kira-kira apa yang harus dikencengin? Tips khusus untuk tembus nasional. Kalau menurut aku, di seleksi itu kita harus belajar wawasan kebangsaan sama tes intelijensi umum. Karena kedua itu benar-benar kita ada kayak passing grade-nya. Jadi kalau nilai kalian di bawah 70, itu gak bisa lanjut walaupun nilai tes yang lainnya itu gede. Oke, selanjutnya Sobat Cekrek nih pada nanyain, kan pasti di sana kita punya banyak teman baru kan. Boleh nggak sih ceritain gimana karakter mereka, apakah berbeda dari di sini atau gimana? Yang pastinya kita kan dikumpulin dari 38 provinsi nih, nggak mungkin kita ada yang sama, pasti beda-beda. Kita punya suku yang beda juga, jadi logat mereka itu beda kan. Nah, kadang-kadang kita tuh suka kebawa logatnya kalau lagi ngomong. Misal aku lagi duduk nih sama temen aku dari yang Papua, terus tiba-tiba aku kalau ngomong logatnya jadi logat Papua gitu, kadang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kami semua walaupun dari 38 provinsi yang berbeda, mempunyai suku yang beda, agama beda, kami bisa tetap menyatu. Kolaborasi ya. Terus pertanyaan selanjutnya,
Di sana selain latihan ngapain aja sih Kak? Dikasih waktu buat jalan-jalan ke mall gitu nggak? Oke, jadi awalnya sebelum latihan itu kan 45 hari ini. 1 minggu pertama itu kita ada pendidikan di Lemhanas RI. Jadi dari Cibubur itu kita pulang pergi nih ke Lemhanas, terus balik lagi ke Cibubur, terus besok paginya ke Lemhanas lagi. Itu selama 1 minggu. Terus sekitar 3 minggu berikutnya itu kita ada latihan di Cibubur, di TRW, tempat pramuka juga yang ikut Raimuna kemarin. Nah, setelah 3 minggu itu kita dibawa ke Jakarta, nginep di hotel untuk ngelakuin gladi parsial, gladi kotor, dan juga gladi bersih. Nah, setelah 17 Agustusan itu memang hektik tapi seru. Jadi walaupun selesai 17 Agustusan itu kita belum ada istirahat yang mungkin benar-benar istirahat, bangun harus pagi karena kita kadang suka make up untuk pakai PDU ini, dan pastinya ada jalan-jalannya itu ke Trans Studio. Kemarin kita itu ke Trans Studio, terus ada semacam malam keakraban itu di Ancol gitu. Jadi masih tetap jalan-jalan lah ya, Masih. keras terus. Karena moodnya harus happy ya sih. Iya. Lanjut. Dan selanjutnya teman-teman sobat cekrek ini pada nanya nih, paskibraka nasional tuh harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Sebenarnya kalau harus bisanya itu enggak juga ya, tapi di materi seleksinya itu di wawancara ada wawancara bahasa Inggris. Ya mungkin lebih ke dasar-dasar aja sih, kayak cara memperkenalkan diri, dan kalau ada orang yang ngajak ngobrol bahasa Inggris bisa nyambung gitu. Oh. Terus nih Git, selama di sana, kamu pernah ngerasain homesick gak? Kangen sama keluarga, mama papa, teman-teman di Lampung. Terus cara ngatasinnya gimana selama di sana? Jujur aku kalau homesick itu nggak yang terlalu homesick, karena setelah dikumpulin HP, jadi pas kita datang itu cuma dikasih waktu beberapa menit untuk nelpon orang tua, dan HP-nya itu langsung dikumpulin. Nah setelah HP-nya itu dikumpulin itu aku udah nggak mikirin apa-apa lagi yang di Lampung. Tapi emang sempet agak kaget sama suasana di sana karena emang berbeda banget sama yang biasa aku jalani di Lampung kan. Dan mungkin tipsnya itu ya tetap harus berusaha bagaimana caranya kita beradaptasi di lingkungan baru. Mungkin emang seminggu pertama agak susah untuk beradaptasi, tapi lama-kelamaan akhirnya terbiasa gitu. Nah ini sobat cekrek juga ada yang nanya, setelah lulus dari SMA, apa sih jenjang karir selanjutnya yang bakal kita pilih? Jadi jenjang karirnya, insya Allah aku pengen jadi taruni AHU. Oke. Sobat cekrek doain ya semoga kita. Amin. Semoga kita bisa menggapai cita-citanya ya. Amin. Terus banyak yang nanya, Kak Gita dulu riwayat pendidikannya gimana sih? Dari TK, SD, sampai SMP? Oke, jadi aku TK-nya di Jakarta. Aku lahir di Jakarta. TK aku di Cibubur juga. Jadi aku kemarin latihan itu bisa dibilang pulang kampung ke Cibubur lagi. Aku TK-nya di Cibubur, di Mentari Montessori. SD aku di Tunas Pokari Indonesia. SMP aku di Tunas Pokari Indonesia. SMA aku di SMA 2. Oke, nah ini pertanyaan terakhir yang mungkin sobat cekrek pada penasaran. Kan paskibra itu terkenal panas-panasan ya, Ji. Iya. Apa sih tipsnya kita masih tetap cantik, Waduh. masih fresh ini? Kayaknya enggak juga ya, aku udah hitam banget sebelum aku berangkat ke sini, sebelum berangkat ke Jakarta. Tipsnya sebenarnya walaupun kita pakai sunscreen sebanyak apapun, sunblock sebanyak apapun itu tetap bakalan gosong gitu. Jadi mungkin tipsnya kalau dari aku biasanya setelah latihan itu malamnya selalu pakai masker, pakai sheet mask. Jadi aku agak bawa sheet mask banyak. Setiap hari, setiap pulang latihan itu aku langsung pakai sheet mask gitu. Buat menjaga kulit ya. Iya. Nah itu guys tips cantiknya sama kita ya. Nah Jit, sobat cekrek pada penasaran nih, setelah lulus nanti jenjang karir apa sih yang bakal kamu ambil? Insya Allah setelah tamat di SMA, aku pengen jadi taruni AHU. Amin. Amin. Doain ya sobat cekrek, semoga kita bisa menggapai impiannya. Amin. Nah, Sobat Cekrek, berakhir sudah wawancara sekaligus Q&A dengan Agita Nazara, siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang baru saja pulang dari mengemban tugas sebagai Paskibraka Nasional di Istana Merdeka. Nah, buat Sobat Cekrek yang masih kepo tentang Agita, bisa langsung aja follow official Instagramnya Agita di bawah ini ya.
Nah, Sobat Cekrek, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Follow juga IG official SMA 2 BDL dan OSIS SMA 2 BDL biar nggak ketinggalan info. Jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya hanya di podcast OSIS Cekrek. Cerdas, kreatif, kompatibel. SMA Negeri 2 Benang Lampung, Go My Queens Mandar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.